Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Oktarsiasti, perwakilan dari kelompok 10 yang beranggotakan Farel Putra Dinata, Zahra Aprudita Maris, dan saya sendiri Dian Oktarsiasti. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai mapping. Pemetaan adalah teknik PRA yang digunakan untuk kegiatan pembuatan peta di tingkat desa yang menggambarkan atau melukiskan keadaan wilayah desa tersebut beserta lingkungannya. Ada jenis peta yang menggambarkan keadaan umur, wilayah, dan ada peta-peta dengan tema tertentu yang menggambarkan hal-hal yang sesuai dengan ruang lingkup tema tertentu. Misalnya, peta yang menggambarkan jenis-jenis tanah, peta sumber daya, peta penyebaran penduduk, dan peta pola pemukiman, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada tujuan mapping. Yang pertama, tujuan umum dan yang utama kegiatan pembuatan peta ini adalah untuk secara bersama-sama masyarakat mengenali keadaan desa dan masyarakat sendiri melalui peta yang dibuat bersama-sama oleh masyarakat sendiri. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan sebuah wilayah, baik yang bersifat umum maupun yang lebih terperinci tergantung pada skala peta tersebut. Yang nomor 2 ini juga terbagi atas 3. Yang pertama ada infrastruktur, yaitu sarana jalan, saluran air, perumahan, tempat pembuang sampah, tempat ibadah, pendidikan, balai kesehatan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, potensi ekonomi sosial, yaitu ada sarana perdagangan, jenis pekerjaan laki-laki dan perempuan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ada masalah yang timbul dari kondisi fisik dan sosial ekonomi. Lalu tujuan mapping yang terakhir itu ada untuk lebih mengenali batas-batas suatu wilayah tertentu, misalnya daerah-daerah kawasan hutan, kebun-kebun, dan sebagainya. Nah, selanjutnya alasan melakukan mapping. Alasannya itu, yang pertama dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kondisi suatu wilayah, dapat menggali data wilayah secara lengkap. Lalu hasil pemetaan yang bisa digunakan sebagai bahan acuan untuk melakukan teknik PRA yang lain. Nah, kita akan masuk ke langkah-langkah pelaksanaan kegiatan. Yang pertama itu ada persiapan. Yang paling utama dalam persiapan kegiatan pemetaan merumuskan kegiatan pemetaan, merumuskan tujuan kegiatan dan ruang lingkup informasi yang akan digali. Tujuan ini dibuat secara jelas, misalnya pemetaan mengenai saluran irigasi, wilayah penyebaran penyakit, tanaman padi, atau informasi yang menyangkut keadaan umum suatu wilayah. Lalu selanjutnya ada langkah pelaksanaan. Yang pertama itu ada pemandu diskusi bersama masyarakat, tujuan dan cara membuat peta, menyepakati simbol-simbol yang akan digunakan pada pembuatan peta. Catatlah simbol-simbol dan artinya di atas tanah atau di kertas dengan menggunakan spidol berwarna yang besar. Lalu, mulailah dari tempat-tempat tertentu atau titik awal yang disepakati oleh masyarakat. Titik awal ini biasanya berupa tempat-tempat yang mudah dikenal seperti persimpangan jalan utama, kantor, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, setelah tanda-tanda medan utama selesai digambarkan, peta dilengkapi dengan detail-detail yang lain, jalan-jalan setapak, sungai-sungai yang ada namanya, lalu petunjuk-petunjuk utama seperti batas dusun, RT, dan lain-lain. Oke, selanjutnya, melengkapi peta dengan detail-detail khusus sesuai dengan jenis peta yang akan dibuat, seperti untuk membuat peta mengenai sumber daya lingkungan yang perlu digambarkan lahan-lahan pertanian, lahan-lahan kritis, hutan, dan sebagainya. Selanjutnya, selama proses pembuatan peta, pemandu harus selalu mendorong dan mengajak diskusi masyarakat tentang berbagai hal yang berhubungan dengan peta tersebut. Contohnya, berbagi masalah, potensi sumber daya, keinginan, harapan, dan kebutuhan masyarakat. Pendapat masyarakat dicatat dan dirangkum oleh pemandu untuk diangkat kembali sebagai topik yang akan dibahas bersama masyarakat secara lebih mendalam. Lalu selanjutnya, presentasikan kembali, diskusikan dan lakukan analisa setelah peta selesai dibuat. Bahas kembali bersama masyarakat masalah-masalah yang muncul selama proses pembuatan peta. Dan yang terakhir, dokumentasi peta sebagai bahan acuan di kemudian jika peta dibuat di tanah, maka perlu digambar kembali pada kertas. Oke, yang terakhir kita masuk ke informasi yang diperoleh. Proses penggalian dan pengkajian informasi yang berlangsung memungkinkan masyarakat mengenali informasi lebih mendalam mengenai keadaan wilayah secara menyeluruh, seperti informasi bagaimana hubungan antar manusia, informasi mengenai kegiatan ekonomi yang ada, informasi bagaimana kegiatan sosial budaya politik di desa tersebut, informasi mengenai tata cara serta nilai hidup masyarakat yang berkaitan dengan alam lingkungannya.
Selanjutnya, bagi orang luar pemetaan juga bermanfaat untuk mengetahui informasi gambaran tentang keadaan wilayah, berbagai kejadian-kejadian, masalah, hambatan, dan sumber daya yang ada di masyarakat. Di samping itu, pembuatan peta dapat juga untuk menyelami cara berpikir masyarakat desa. Untuk contoh mappingnya, teman-teman semua bisa lihat di PPT yang telah kami buat. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.